Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Ayuni, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah kelas 5E. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi dan refleksi pembelajaran dari mata kuliah Ekonomi Zakat dan Wakaf. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian zakat dan wakaf sebagai konsep dasar dalam ekonomi Islam. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau yang disebut asnaf. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengertian wakaf. Nah, wakaf secara bahasa berarti menahan, sedangkan secara istilah wakaf adalah perbuatan hukum seseorang untuk menahan harta yang dimilikinya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariat Islam. Nah, wakaf ini bersifat sukarela dan jangka panjang karena nilai pokok harta wakaf harus tetap terjaga, sedangkan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Nah, dalam ekonomi Islam, wakaf ini memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Nah, di mata kuliah ekonomi zakat dan wakaf, membahas zakat dan wakaf sebagai instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu peran zakat dalam perekonomian. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, zakat memiliki peran penting sebagai instrumen keadilan sosial. Zakat juga membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pemerataan pendapatan dan perputaran ekonomi. Lalu yang kedua yaitu jenis dan pengelolaan zakat. Zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal, termasuk zakat penghasilan dan zakat perusahaan. Pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat yang harus berdasarkan prinsip amanah, profesional, transparan, dan akuntabel agar pendistribusian dana zakat tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal. Yang ketiga yaitu pendaya gunaan zakat produktif. Jadi zakat itu tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga dikembangkan secara produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini bertujuan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi dan bahkan bertransformasi menjadi muzaki. Lalu yang selanjutnya yaitu wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Wakaf memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi umat. Saat ini, wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf produktif dan wakaf uang. Jika dikelola dengan baik, maka wakaf dapat mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, refleksi pembelajaran melalui mata kuliah ekonomi zakat dan wakaf, saya memperoleh pemahaman bahwa zakat dan wakaf bukan sekedar ibadah individual, tetapi merupakan solusi ekonomi Islam dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pembelajaran ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional dan modern agar potensi besar yang dimiliki dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, mata kuliah ini juga mendorong saya untuk lebih peduli dan berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah khususnya di bidang zakat dan wakaf. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa zakat dan wakaf itu merupakan pilar utama dalam ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan yang amanah dan produktif, zakat dan wakaf mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian rangkuman materi refleksi mata kuliah ekonomi zakat dan wakaf yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.